Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Anindya Channel 99. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film horor yang berjudul Dive Treating yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang penasaran banget sama kehidupan tetangga barunya karena dia melihat kalau tetangga barunya itu seorang pemuja setan, dan rasa penasarannya semakin kuat saat melihat tetangga barunya sedang melakukan ritual pemujaan setan. Oke guys, dengan tidak berlama-lama lagi kita langsung tonton aja alur ceritanya ya. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan kalian bisa update video-video terbaru dari aku. Oke guys, langsung aja kita nonton ceritanya, let's go. Scene diawali oleh seorang pemuda yang bernama Carlton. Dia baru saja pulang dari rumah temannya. Carlton tinggal bersama ibu dan adiknya. Tidak lama dia mendengar sesuatu di dalam rumahnya. Dia mengira ada perampok yang masuk. Dia pun segera mencari sesuatu dan dia menemukan pentungan besi. Ketika dia akan menghantamkan besi itu, tiba-tiba ibunya bernama Lisa datang dan menghadangnya. Ibunya bilang kalau itu teman prianya bernama Roger. Di sini ibu Carlton sudah bercerai dengan ayahnya Carlton ya guys. Carlton mempunyai adik yang bernama Rachel. Saat makan malam, Lisa mengumumkan dia akan pergi ke libur selama 2 minggu bersama teman-temannya. Lisa berpesan kepada Carlton agar dia menjaga rumah dan adiknya. Saat sedang membuang sampah, Carlton melihat ada cahaya dari rumah yang ada di seberang jalan. Carlton melihat ada seseorang di dalamnya. Ia merasa penasaran kepada rumah itu. Keesokan paginya, Carlton menanyakan tentang rumah itu kepada ibunya. Tapi ibunya bilang rumah itu sudah lama kosong dari sebelum Carlton lahir. Setelah itu Carlton bersiap mengantarkan Lisa ke bandara dan ditemani Rachel. Malam harinya saat Carlton sedang bersantai di depan rumahnya, dia melihat ada sebuah mobil yang parkir di depan rumah tersebut, dan Carlton pun langsung berlari ke rumahnya. Lalu dia mengambil sebuah teropong. Terlihat ada seorang pria tua yang turun dari mobil itu dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika pagi, Carlton memberitahu Michael temannya bahwa semalam ada seseorang yang masuk ke dalam rumah itu. Michael yang tidak begitu peduli hanya bilang mungkin saja ada seseorang yang telah membeli rumah itu. Lalu Carlton berencana membeli 1 paket CCTV. Setelah CCTV itu datang, dia pun memasang CCTV itu di sebuah pohon dan mengarahkan CCTV itu ke rumah yang ada di seberang jalan untuk mengintai keadaannya. Saat Carlton ingin melihat keadaan rumah itu melalui CCTV, adiknya Rachel berkata kalau Carlton terlalu pengecut, beraninya hanya melihat dari CCTV saja. Akhirnya Carlton pun mendatangi rumah itu. Dia berjalan, dan saat dia tepat berada di halaman, dia dikejutkan oleh seorang gadis yang bernama Heather. Lalu Carlton menjelaskan kepada Heather bahwa semalam dia melihat ada pria tua yang masuk ke dalam rumah ini. Heather pun memberitahunya kalau pria tersebut adalah ayahnya yang bernama Magnus, dan mereka baru saja pindah ke rumah itu. Esokan harinya, Rachel mengatakan kepada Carlton kalau dia kehilangan kucingnya. Lalu setelahnya Carlton datang lagi ke rumah Heather. Dia mengundang Heather untuk ikut dengannya datang ke sebuah pesta di pinggir danau bersama teman-temannya. Namun Heather bilang dia tidak bisa ikut karena dia cuma tinggal berdua dan harus mengurus ayahnya yang sudah tua. Malam harinya Carlton menyetel rumah Heather lagi. Dia melihat bapak tua itu menggunting rambut Heather. Beberapa saat kemudian, saat Heather akan mandi, Carlton pun melihat ayah Heather sedang mengintip Heather yang sedang mandi. Keesokan harinya, Heather yang tahu Carlton memasang CCTV ke arah rumahnya pun mengunjungi Carlton. Dia menanyakan apa motif Carlton melakukan hal itu.
Lalu Carlton memperlihatkan rekaman video saat ayah Heather masuk ke kamarnya dan mengintainya. Tapi Heather bilang kalau itu bukan ayah kandungnya. Dia diadopsi oleh Magnus ketika dia berumur 5 tahun. Dan kami baik-baik saja. Heather meminta Carlton untuk tidak mencampuri kehidupannya. Lalu Carlton dan Michael mencari tahu di internet tentang rumah Heather. Carlton menemukan sebuah berita dari tahun 1951, sebuah insiden kebakaran hebat yang menghancurkan desanya. Namun ada satu rumah yang tidak terbakar dan masih berdiri tegak sampai sekarang. Lalu Carlton mencocokkan dengan rumah Heather dan mereka terkejut karena rumah yang ada di dalam berita tersebut adalah rumah Heather. Ketika malam hari, Carlton mengintai lagi dan melihat Magnus yang sedang melakukan ritual. Lalu Carlton membeli kamera lagi yang lebih canggih untuk mengintai rumah Heather. Keesokan harinya Carlton menjumpai Heather dan menceritakan tentang insiden kebakaran di tahun 1951. Dan Carlton bilang dia juga melihat ayahnya Heather yang sedang melakukan ritual pemujaan setan semalam. Lalu Carlton memberikan ponsel kepada Heather agar mereka bisa berkomunikasi. Setelah itu Carlton pulang dan dia melihat dari balik jendela rumahnya ada kurir yang mengirimkan barang untuk ayah Heather. Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada seorang pun yang keluar mengambil barang itu. Carlton pun penasaran. Dia lalu memotret barang itu untuk mencari tahu apa yang sudah dipesan oleh Magnus. Tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata itu Magnus. Dan Carlton pun langsung berbasa-basi mengajak Heather keluar. Tapi Magnus ayahnya melarangnya. Keesokan harinya, Carlton ke kantor polisi untuk mencari berkas Magnus. Dan di sana dia bertemu dengan Sheriff Huang. Sheriff Huang menjelaskan kepada Carlton, dulu dia sering mendapat laporan soal ritual pemujaan setan. Ratusan kasus dilaporkan kepadanya. Namun pihak polisi tidak pernah menemukan bukti apapun soal pemujaan setan. Setelah mendengar penjelasan Huang, Carlton pun pamit. Lalu dia mencari sendiri berkas Magnus. Setibanya di rumah, dia menghubungi Heather beberapa kali, namun tidak pernah ada jawaban. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke rumah Heather dan memastikan keadaannya. Carlton masuk melalui pintu belakang. Dia naik ke lantai 2, dan ketika dia akan membuka pintu, dia ditarik Heather dan masuk ke kamar Heather. Carlton menanyakan keadaan Heather. Heather bilang dia baik-baik saja. Tidak lama terdengar Magnus memasuki rumah. Carlton bersembunyi di dalam lemari sambil merekam ke arah luar lemari. Magnus menemukan ponsel pemberian Carlton dan Magnus memarahi Heather. Heather yang marah berteriak dan teriakan Heather membuat Magnus terpental dari dalam kamar. Saat pagi tiba, Carlton menelpon Sheriff Huang untuk memeriksa rumah Magnus. Namun Sheriff Huang dan temannya tidak menemukan bukti apa-apa. Mereka malah berbalik menuju rumah Carlton. Carlton menjelaskan kepada mereka bahwa Magnus bukan ayah kandung Heather dan dia berusaha akan menyakiti Heather. Lalu Huang menegaskan kepada Carlton untuk tidak mengikuti urusan keluarga Magnus karena itu privasi mereka. Malam harinya Carlton mendapatkan telepon dari Heather. Namun di telepon itu bukan Heather yang berbicara, tapi Magnus. Magnus menegaskan kepada Carlton untuk menjauh dari Heather dan jangan mendekati Heather lagi karena Heather sedang sakit dan Magnus sedang berusaha mengobatinya. Carlton yang tidak percaya kepada Magnus meminta bantuan Michael untuk membongkar semuanya. Scene pun berganti. Russell yang sedang mencari kucingnya menuju ke rumah Magnus. Magnus yang sedang berada di rumahnya bersiap untuk melakukan ritual. Sementara Carlton pergi ke rumah Magnus untuk mencari bukti dan membongkar kejahatannya. Carlton meminta Michael untuk mengawasi pergerakannya. Lalu Carlton menaiki sebuah tangga dan masuk melalui jendela atas.
Setelah masuk rumah, dia terus berjalan menyusuri rumah sambil merekam. Dia menemukan kotak yang berisi keris. Setelah itu dia menuju kamar rahasia yang berisi foto-foto haters. Michael yang melihat gerak-gerik Magnus segera mengirim pesan kepada Carlton bahwa Magnus mengetahui keberadaannya, tapi tidak terhubung. Magnus bangun mencari Carlton dengan membawa sebuah kampak. Carlton bersembunyi, dan saat Magnus melempar kampak hampir mengenainya. Lalu Carlton berhasil keluar melalui jendela. Carlton memarahi Michael mengapa dia tidak memberitahunya. Tetapi Michael berkata sudah mengabarinya, dan bersamaan dengan itu pesan pun terkirim semua. Lalu Carlton dan Michael kembali ke rumah itu demi membebaskan haters. Sebelum kembali ke rumah itu, Carlton menelpon kantor polisi. Carlton dan Michael berpencar untuk mencari haters. Michael menemukan bangkai kucing di sebuah kamar, dan Carlton berusaha untuk menyelamatkan haters. Akhirnya Carlton pun menemukan haters yang sedang terikat di kamarnya. Lalu Carlton langsung melepaskannya. Scene berganti kepada Michael. Michael yang sedang memperhatikan keadaan, tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari belakang memakai kantong plastik. Saat Carlton dan haters akan keluar, Carlton melihat Russell ada di sana dan berlari keluar. Russell mengatakan kepada Carlton bahwa tadi dia bertemu dengan seseorang dan mengatakan kalau Carlton telah menolong orang yang salah. Rachel. Hey, Rachel. Rachel. Hey. You told me to make sure you didn't get into trouble. Who's talking? Who did? Said you're a good person, but you're doing a bad thing. Get over here. Ketika Carlton membuka pintu, Magnus sudah menunggu mereka di luar. Magnus tiba-tiba menyerang Carlton. Beruntung Sari Kuang datang dan langsung melumpuhkan Magnus dengan tembakan bius. Keesokan harinya, Magnus berhasil diamankan oleh pihak polisi. Carlton menghampiri Magnus yang akan dibawa ke kantor polisi. Carlton memastikan semua yang terjadi insiden kebakaran dan hilangnya para gadis adalah ulah Magnus. Tetapi Magnus menyangkalnya bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Selama ini dia hanya menjalankan tugas untuk mengusir para iblis yang merasuki para gadis termasuk haters. Ritual yang dilakukan Magnus bukan pemujaan setan, namun untuk mengusir iblis dari tubuh haters. Setelah mendengar semua penjelasan Magnus, Carlton baru sadar bahwa Magnus adalah pengusir iblis dan bukan penyembah setan. Magnus memberitahu Carlton bahwa haters bukanlah manusia, melainkan seorang iblis yang datang ke dunia untuk menghancurkan semuanya. Magnus memulai ritual, dan setelah 13 hari iblis itu akan keluar dari tubuh haters, dan Magnus akan membawa iblis itu kembali ke neraka. Carlton hanya bisa terdiam setelah mendengar semuanya. Dia lalu mencari Russell, tapi Russell sudah menghilang. Tidak lama kemudian rumah itu terbakar dan semua kota hancur. Rachel! Haters lalu menghampiri Carlton. Haters sudah berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Dan di sini film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita filmnya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Assalamualaikum.